Di Breaking News, pemirsa, Polri hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait kerusuhan di Kanjuruhan. Dan salah satu yang diperiksa adalah Direktur PT Liga Indonesia Baru. Kita langsung bergabung bersama Nata Arman di Mapores Kabupaten Malang, Jawa Timur. Nata, apakah sudah ada hasil dari pemeriksaan sejumlah saksi hari ini? Jangan gerak-gerak, Pak. Baik, Stefani, David dan juga pemirsa terkait dengan hasil dari pemeriksaan sejumlah saksi, yakni dari beberapa pejabat tertentu seperti Kepala PSSI Jawa Timur dan juga beberapa pejabat-pejabat lainnya atau kepala dari Liga LIB, yang mana untuk saat ini kami masih menunggu konfirmasi karena sampai dengan saat ini juga pihak dari kepolisian belum juga memulai konferensi pers yang akan rencana dilakukan pada pukul 4 tadi. Namun mungkin ada beberapa hal yang sampai dengan saat ini kami pihak awak media masih menunggu terkait dengan konferensi pers tersebut. Dan hal ini juga dilakukan akibat buntut terjadinya kerusuhan yang sehingga menimbulkan korban meninggal dunia sebanyak 125 orang dan juga korban luka berat ada 21 orang dan korban luka ringan sebanyak 304 orang sehingga total menjadi 450 orang. Dan untuk korban meninggal dunia sebanyak 125 orang ini sudah berhasil diidentifikasi dengan cepat, yang mana sudah dipulangkan ke keluarganya masing-masing dan juga sudah dimakamkan. Kemudian juga sebelumnya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah menyampaikan bahwa pihak kepolisian akan melakukan investigasi kasus ini sehingga dilakukan juga upaya mitigasi, yakni dengan langkah-langkah trauma healing terhadap para supporter Arema FC. Dan pihak kepolisian juga sudah melakukan pemeriksaan juga kepada sebanyak 18 anggota yang menjadi operator dalam penembakan gas air mata ketika berlangsungnya kericuhan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022 yang lalu. Dan tadi juga yang sudah selesai dilakukan pemeriksaan yakni ada Assof PSSI Jawa Timur, yakni ada Ahmad Riyad yang diperiksa kurang dari 1 jam dengan dicecar pertanyaan kurang lebih dari 7 sampai dengan 8 pertanyaan. Namun yang bersangkutan tidak membeberkan apa saja pertanyaannya. Dan juga polisi sudah mengamankan 6 HP dan ketiga HP ini sudah dilakukan identifikasi dan 3 lagi masih menunggu karena sudah diberi paspor. Dan juga polisi juga akan melakukan investigasi kepada 32 titik CCTV yang ada di stadion. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan ke studio Davi. Baik, terima kasih Nata Arman atas laporan Anda langsung dari Polres Malang. Dan pemirsa, bagaimana kondisi di Crisis Center korban tragedi Kanjuruhan? Kita akan langsung bergabung bersama rekan kami Oki Arisandi di Balai Kota Malang, Jawa Timur. Selamat sore. Oki, apakah sore hari ini masih ada saja keluarga yang datang untuk mencari informasi di Crisis Center? Ya, selamat sore Davi dan juga pemirsa. Situasi sore ini di Crisis Center yang didirikan oleh pemerintah Kota Malang terpantau jauh lebih kondusif dibandingkan kemarin. Hal ini dikarenakan memang sejak pagi tadi sudah ada pembaruan data yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang. Sehingga data per hari ini di tanggal 3 Oktober maksud kami 2022 bahwasannya sesuai hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh BPBD Kota Malang bahwa warga Kota Malang yang meninggal dunia dalam tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu pekan lalu ada sebanyak 34 orang, sementara yang belum ditemukan berjumlah 0 Davi, dan yang masih dirawat di rumah sakit ada 10 orang, dan yang sudah dinyatakan bisa rawat jalan di rumah bisa kembali pulang ada sebanyak 27 orang. Artinya tadi juga sempat dikatakan oleh Wali Kota Malang Bapak Sutiaji bahwasannya beberapa sanak famili atau keluarga yang dilaporkan belum ditemukan, bukan artinya mereka sedang dirawat di rumah sakit tanpa diketahui identitasnya, namun beberapa di antaranya adalah dikarenakan mereka menginap di rumah teman atau saudara lain yang memang berdekatan dengan Stadion Kanjuruhan dan belum sempat memberikan kabar kepada keluarganya, sehingga keluarga juga sempat panik dan langsung melaporkan kehilangan anggota keluarganya tersebut. Namun perlu kami informasikan Davi bahwa jika sebelumnya di Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang
tadi pagi masih ada 1 jenazah yang belum dijemput oleh keluarganya, namun kini dari 21 jenazah yang sebelumnya telah diidentifikasi oleh Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang, kini secara keseluruhan sudah dipulangkan dan sudah dikembalikan kepada keluarga masing-masing untuk disemayamkan. Sementara masih ada 10 orang yang dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang dan 5 diantaranya dirawat di ruang ICU dan 5 lainnya dirawat inap seperti biasa. Kebanyakan dari mereka yang mengalami luka berat adalah seperti cedera otak ataupun ada fraktur di bagian dada. Hal ini dinyatakan oleh dokter merupakan dugaan sementara akibat tertekan sesuatu atau terinjak, karena memang seperti yang kita tahu pada saat tragedi kemanusiaan pada hari Sabtu pekan lalu, ribuan penonton, ribuan supporter Aremania ini berusaha keluar dari stadion dan saling berdesakan, bahkan mereka juga harus kehilangan oksigen, tidak bisa bernafas, sehingga bisa jadi beberapa di antara mereka pingsan di tempat dan tidak sengaja terinjak oleh rekan-rekan lainnya. Dan terkait dengan adanya 34 korban meninggal di Kota Malang, siang tadi Menteri Sosial Republik Indonesia Ibu Tri Risma hari ini dan juga Menko PMK Muhadjir Effendi tadi ditemani oleh Wali Kota Malang Bapak Sutiaji sudah mengunjungi beberapa kantor kecamatan di Kota Malang untuk memberikan santunan kepada ahli waris keluarga. Salah satunya seperti di Kecamatan Lowokwaru, di mana tadi hadir ada 12 ahli waris, 4 diantaranya dari Kecamatan Lowokwaru, 4 lainnya dari Kecamatan Sukun, dan 4 lainnya dari Kecamatan Blimbing. Masing-masing ahli waris ini untuk 1 korban jiwa mendapatkan santunan sebesar 15 juta rupiah dari Kementerian Sosial. Tidak hanya itu, tadi Menteri Sosial Ibu Risma juga menyampaikan bahwa selain santunan, bantuan khusus juga ikut diberikan, seperti halnya adalah jika ada seorang anak yang ditinggal oleh kedua orang tuanya akibat tragedi kemanusiaan yang terjadi pada hari Sabtu pekan lalu di Stadion Kanjuruhan, maka biaya pendidikan dan juga biaya hidup nantinya akan ada bantuan khusus dari Kementerian Sosial. Bahkan pemerintah Kota Malang juga telah menyampaikan bahwa untuk korban meninggal, warga Kota Malang akan diberikan santunan sebesar 10 juta rupiah, dan juga ada salah seorang anak bernama Alfian Syah yang berusia 11 tahun atau masih duduk di sekitar kelas 5 sekolah dasar yang kehilangan kedua orang tuanya akibat menjadi korban meninggal dunia pada tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Sabtu pekan lalu. Maka biaya pendidikan selama ia masih tinggal di Kota Malang nanti akan menjadi tugas bagi pemerintah Kota Malang untuk melanjutkan biaya pendidikannya dan memastikan bahwa yang bersangkutan mendapatkan pendidikan yang layak. Davi. Baik, terima kasih Oki Arisandi melaporkan langsung dari Crisis Center Balai Kota Malang, Jawa Timur.